Ya, kembali lagi bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tutorial kali ini membahas tentang gelombang mekanik. Nah, saya share screen dulu. Nah, judul kali ini adalah tentang gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik di sini ada banyak hal yang bisa kita bahas. Gelombang mekanik pada tali, daya pada gelombang mekanik, gelombang berdiri, intensitas bunyi, dan efek Doppler. Yang pertama kita membahas tentang gelombang mekanik pada tali. Nah, soal yang berikut. Tekanan pada tali diberikan dengan cara menggantung sebuah benda bermassa 3 kg pada salah satu ujung terikat. Jika panjang tali 2,5 meter dan massanya 50 gram, berapakah laju gelombang pada tali? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. M besar 3 kg. M besar ini massa benda. Nah, L-nya panjang tali sama dengan 2,5 meter dan massa tali M kecil 50 gram. Ini. Nah, ditanya laju gelombang pada tali. Nah, jawabannya yang pertama berikut. Tegangan tali kita tentukan lebih dahulu. Tegangan tali itu sama kayak gaya beratnya. Gaya berat dalam hal ini F sama dengan M dikalikan G. Ya, ingat gaya berat benda itu bergantung pada bendanya, bukan pada talinya. Artinya di sini massa tali M besar. M besarnya 3 kg, G-nya 9,8 sama dengan 29,4 Newton. Nah, massa persatuan panjang mu sama dengan M per L, ya 0,05 kg dibagi 2,5 meter sama dengan 0,2 kg per meter. M di sini untuk mu itu sama dengan massa talinya dibagi L. Nah, masukkan ke rumus ini, V sama dengan akar F per mu. Masukkan F-nya berapa, mu-nya berapa, ketemu kecepatannya 38,3 meter per sekon. Soal berikutnya ada soal bunyi yang merambat pada fluida. Nah, besar modulus limbah air adalah 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Maka laju bunyi dalam air adalah berapa? Nah, diketahui, ingat, ini tidak diketahui pada soal. Biasanya dosen jarang memberikan nilai ini. Nilai ini harus teman-teman hafal. Rho air sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. B adalah modulus bulk, modulus limbah air sama dengan 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Sehingga kecepatan bunyi dalam fluida gampang saja, V sama dengan akar B per rho. B-nya berapa, rho-nya berapa, nanti ketemu V-nya 14.414 meter per sekon. Yang berikutnya kita membahas daya pada gelombang mekanik. Yang ditanya, berapakah daya yang harus dihasilkan oleh suatu skala ringan mu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 kg per meter bertegangan 50 Newton agar dapat menghasilkan gelombang sinusoidal berfrekuensi 60 Hz dan amplitudonya 4 per omega akar mu cm. Omega mu pangkat setengah boleh. Nah, kita tuliskan apa-apa saja yang diketahui. Mu-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 kg per meter. F-nya 60 Hz. Amplitudonya 4 per omega mu pangkat setengah. Kalau saya konversikan ke meter, ini cm ya satuannya, saya konversikan ke meter jadinya 0,04. Tegangan talinya 80 Newton. Yang ditanya daya. Nah, gampang saja. Pada intinya rumusnya daya P sama dengan setengah mu V omega kuadrat A kuadrat. V-nya akar T per mu. Omega kuadrat A kuadrat. Nah, ini kita otak-atik ketemu ini. Ya, omega ini amplitudonya kita masukkan, ya, amplitudo ini kita masukkan ke sini. Kita otak-atik pokoknya ketemu P sama dengan 32 watt. Ya, sehingga ketemu rumus sederhana seperti berikut. Ya. Nah, yang berikutnya tentang gelombang berdiri. Nah, gelombang berdiri di sini soalnya sepotong dawai
yang panjangnya 80 cm dan masanya 16 gram, dijepit ujungnya dan terlentang tegang dengan tegangan 800 Newton. Frekuensi nada atas kedua yang dihasilkan adalah berapa? Nah, ini ujungnya dan terlentang tegang. Nah, ujung begitu. Nah, yang diketahui L-nya 80 cm, sehingga sama dengan 0,8 meter, masanya 16 gram, tegangan talinya 800 Newton. Yang ditanya, frekuensi nada atas kedua. Nah, terlentang tegang ini maksudnya ujung bebas. Ya. Bukan. Ujung terikat. Ujung terikat. Nah, berikutnya frekuensi nada atas kedua, rumusnya, ingat rumusnya frekuensi V per L. Iya. L ini boleh panjang gelombang, boleh. Sama aja. Nah, kecepatannya V sama dengan akar T per mu, ya, mu-nya M per L, sehingga kayak gini. V-nya masukkan ke sini, ya, V-nya akar TL per M, masukkan per L, masukkan semuanya sehingga ketemu nilai frekuensi nada atas keduanya sebesar 260 Hz. Yang berikutnya tentang intensitas bunyi. Nah, soalnya ini, jika intensitas bunyi pada jarak 3 meter sebesar 30 watt per meter kuadrat, maka intensitas bunyi pada jarak 30 meter dari sumber bunyi itu berapa? Nah, diketahui R1 sama dengan 30 meter, 3 meter. Nah, ini 3 meter dan I1 sama dengan 30 watt per meter kuadrat. I1 ini intensitas bunyi pada jarak 3 meter. Nah, R2-nya 30 meter. Ini. Maka intensitasnya berapa? Nah, jawabannya sebagai berikut. Intensitas rumusnya P per A. P per A, A-nya 4pi R kuadrat. Kenapa A? Karena bunyi yang kita dengar itu ada di seluruh titik-titik yang kalau kita hubungan titik-titiknya itu berbentuk lingkaran. Artinya ini A-nya luas permukaan lingkaran. Nah, sehingga A-nya sebenarnya 4pi R kuadrat. Kan bunyi bisa didengarkan dari seluruh titik, di seluruh ruang, pada ruang X, Y, dan Z. Nah, anggap aja itu berbentuk lingkaran, sehingga A-nya 4pi R kuadrat. Sehingga daya pada titik 3 meter, P sama dengan I1 kalikan A, ya, A-nya 4pi R1 kuadrat, P-nya 30 watt, ya, 4pi R1-nya 3 kuadrat, sehingga dimasukkan hasilnya 1080 pi watt per meter kuadrat. Sehingga kita bisa cari intensitas pada jarak 30 meter, ya, P-nya P per A. Nah, P-nya 1080 pi watt per meter kuadrat, P-nya ini, A-nya 4pi R2 kuadrat, 30 kuadrat. Sehingga kalau kita hitung hasilnya ini sama dengan 0,3 watt per meter kuadrat. Nah, sehingga dihasilkan intensitasnya 0,3 watt per meter kuadrat. Yang terakhir tentang efek Doppler. Nah, efek Doppler ini membahas tentang bagaimana kita menghitung frekuensi dari berbagai sudut pengamat. Nah, ini soalnya ada sebuah mobil ambulan bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil menghidupkan sirine dengan frekuensi 300 Hz. Dari arah yang berlawanan, seorang anak berjalan dengan kecepatan 1 meter per sekon. Nah, jika angin berhembus searah gerak anak dengan kecepatan 10 meter per sekon dan cepat dapat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka frekuensi bunyi di dengar anak tersebut adalah berapa? Nah, kecepatan pendengar bisa bernilai plus, bisa bernilai minus. Plus, kalau pendengarnya mendekati sumber, minus kalau pendengarnya menjauhi sumber. Kecepatan sumber bisa bernilai minus ketika sumbernya mendekati pengamat, bisa bernilai plus ketika sumbernya menjauhi pengamat. Gitu. Nah, yang diketahui sebagai berikut, frekuensi sumbernya minus 20 meter per sekon. Nah, frekuensi pendengarnya 1 meter per sekon. Ini minus
karena dia sumber mendekati pengamat. Nah, seorang anak berjalan ini berpapasan dengan ambulannya. Artinya sumbernya pengamatnya itu si anak ini, sumbernya ambulan, ambulannya mendekati anaknya, saling berpapasan, artinya sumbernya mendekati pengamat. Nah, yang di sisi lain, makanya dia kecepatan sumbernya bernilai minus, dan di sisi lain seorang anak berjalan dengan kecepatan 1 meter per sekon searah dengan berlawanan dengan ambulannya, sehingga kalau dia berpapasan artinya pendengar mendekati sumber, artinya dia plus. Nah, sehingga konvensinya minus ini plus. Ya, masukkan semuanya V udara plus V pendengar dibagi V udara min V sumber dikalikan F sumber. V udaranya 340, V pendengarnya 1, ya, V udaranya 340, min V sumbernya 20. Konvensi ini sebenarnya baru berlaku di sini. Ini sebaiknya ditulis plus saja. Nanti dimasukkan ke sini, jadinya minus 20. Gitu. Dihitung ketemu FP sama dengan 320 guys. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.